Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang praktikum instrumentasi SDS Page yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Syahid, Rifal Rahmat, Julian Revi Mahreza, Melani Septiani Amelia, dan Dea Taurita. Next. Definisi SDS Page atau sodium dodecyl sulfat adalah teknik untuk memisahkan rantai polipeptida pada protein dengan bantuan arus listrik. Ini dapat terjadi dengan penambahan deterjen SDS dan pemanasan untuk merusak struktur 3 dimensi pada protein. SDS atau sodium dodecyl sulfat adalah sejenis deterjen yang berfungsi mendenaturasikan protein, memberikan muatan negatif pada protein dan molekul hidrofobik atau tidak suka air. Dengan adanya SDS dan zat pereduksi yang membelah ikatan disulfid, protein terlihat menjadi rantai linier dengan muatan negatif sebanding dengan panjang rantai polipeptida. Elektroporesis. Elektroporesis merupakan proses bergeraknya molekul bermuatan pada suatu medan listrik. Next. Jenis elektroporesis. Jenis elektroporesis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu elektroporesis kertas dan yang kedua elektroporesis gel. Elektroporesis kertas adalah jenis elektroporesis yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel yang bermuatan terlarut sebagai fase gerak. Sedangkan elektroporesis gel adalah elektroporesis yang menggunakan gel sebagai fase diam untuk memisahkan molekul seperti DNA dan protein menjadi pita yang masing-masing terdiri atas molekul dengan panjang yang sama. Selanjutnya, Rival. Berikutnya, di slide selanjutnya ada fungsi SDS Page. Yang pertama itu mendenaturasi protein. Yang kedua, dapat mengganggu konfirmasi spesifik protein. Yang ketiga, mengubah semua molekul protein kembali ke struktur primernya. Prinsip kerja. Prinsip kerja dari SDS Page adalah ketika protein dipisahkan oleh elektroforesis melalui matriks, gel, dan arus listrik diberikan. Protein dengan molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat, sedangkan molekul yang lebih besar akan tertahan akibat pergerakan yang lebih lambat. Pengaruh lain pada laju migrasi adalah berdasarkan struktur dan muatan proteinnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Julian. Metode yang sangat umum untuk memisahkan elektroprotein dengan protein yang itu menggunakan gel poliakrilamida terputus sebagai media pendukung dan natrium dodecyl sulfat SDS untuk mengubah sifat protein. Dan ini ada bagian-bagian dari SDS patch-nya. SDS patch menggunakan gel poliakrilamid yaitu neurotoksik yang sifatnya beracun pada syaraf. Komponen yang digunakan pada SDS patch ini antara lain yang pertama SDS sodium dodecyl sulfat sebagai deterjen, yang kedua gel poliakrilamid sebagai media. Fungsi SDS patch yang pertama mendenaturasi protein, lalu memberikan muatan negatif pada protein dan molekul hidrofobik tidak suka air. Metode SDS patch ini dimanfaatkan denaturasi protein menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mengubah molekul menjadi bermuatan negatif. Metode SDS patch ini menggunakan poliakrilamid. Di sini Definisi gel. Di sini ada Iya, definisi gel poliakrilamid.
merupakan medium yang dipakai untuk memisahkan protein berdasarkan ukurannya. Gel poliakrilamid terbentuk dari hasil polimerasi monomera akrilamid. Teknik yang banyak digunakan dalam biokimia, kimia forensik, genetik, biologi molekuler, dan bioteknologi untuk memisahkan makromolekul biologis. Biasanya protein atau asam nukleat sesuai dengan mobilitas elektroforetiknya. Mobilitas elektroforesis merupakan fungsi dari panjang, konformasi, dan muatan molekul poliakrilamid. Elektroforesis gel adalah alat yang ampuh yang digunakan untuk menganalisis sampel RNA ketika gel poliakrilamida denaturasi setelah elektroforesis. Gel poliakrilamida memberikan informasi tentang komposisi sampel spesies RNA. Next, di sini ada analisis karakterisasi profil protein gelatin menggunakan SDN-PAGE. Protein gelatin diperoleh dari presipitasi menggunakan pelarut organik dengan variasi jenis pelarut, yaitu etanol dan aseton, serta variasi konsentrasi, yaitu 20, 40, 60, dan 80%. Hasil presipitasi diuji menggunakan SDS-PAGE, metode Lamley, untuk mendapatkan berat molekul gelatin. Selanjutnya, kadar protein gelatin dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis, metode Biuret. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan atau alfa 0,05. Berdasarkan hasil analisis SDS-PAGE, tidak menunjukkan adanya korelasi antara jenis dan konsentrasi pelarut organik yang digunakan terhadap pola pita protein. Gelatin sapi standar memiliki 4 pita protein di mana terdapat kemiripan pada 130 kDa di setiap gelatin komersial. Pita protein gelatin komersial yang tidak memiliki gelatin sapi standar untuk gelatin sapi komersial. Gelatin T1 dan gelatin T2 adalah 6, 3, dan 6 buah pita protein. Hasil analisis kadar protein menunjukkan gelatin tanpa presipitasi pada gelatin sapi standar. Gelatin sapi komersial, gelatin T1, dan gelatin T2 memiliki kadar protein berturut-turut ialah 80,51%, 72,94%, 73,92%, dan 86,45%. Variasi konsentrasi pelarut organik pada presipitasi protein memberikan pengaruh yang berbeda nyata. P-nya kurang dari 0,05 terhadap kadar protein masing-masing gelatin, di mana hasil presipitasi pada konsentrasi etanol dan aseton 80% memiliki kadar protein tinggi. Kesimpulannya dari penjelasan SDS-PAGE ini yaitu elektroforesis gel adalah teknik memisahkan protein berdasarkan perbedaan berat molekulnya dengan menggunakan medium gel. Prinsip kerja elektroforesis gel adalah protein akan berimigrasi menuju kutub positif atau kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Prosedur kerja elektroforesis gel meliputi pembuatan gel, elektroforesis, staining, dan destaining. Daftar pustaka yang kita dapat terlampir di PPT. Sekian penjelasan dari kelompok 4 untuk penjelasan SDS-PAGE. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.